Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, keafiatan, panjang umur, hingga sampai dengan kesempatan saat ini kita masih dapat melaksanakan segala macam bentuk aktivitas keseharian kita, baik yang hubungannya dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, maupun ketaatan kita, aktivitas keseharian kita yang berhubungan dengan interaksi antar sesama manusia, atau yang lebih kita kenal dengan hablum minannas. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keharibaan junjungan alam, qudwah dan uswah kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan umatnya jalan kebenaran melalui agama Islam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita akan berkesempatan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan saya, nama saya Muhammad Fadli, SPD, salah seorang guru honorer di salah satu madrasah swasta di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan malam hari ini, dengan segala hormat dan segala kerendahan hati, saya mewakili rekan-rekan guru honorer khususnya di Kabupaten Lombok Timur, bahkan mungkin ribuan, ratusan ribu rekan-rekan guru honorer yang ada di pelosok-pelosok daerah, pelosok-pelosok kabupaten yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang saya sampaikan malam hari ini melalui channel YouTube Nurul Huda Berbagi, yang pertama saya tujukan kepada Yang Mulia, Yang Terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian pada Yang Terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam beserta jajarannya di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian tidak lupa juga kami sampaikan kepada komisi, bapak-bapak yang duduk di Komisi 8 DPR RI yang merupakan mitra dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan bagi bapak-bapak yang terhormat, bapak-bapak yang duduk di meja-meja di kursi-kursi terhormat Komisi 8 DPR RI, Bapak Menteri Agama beserta jajarannya, termasuk jajaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang mudah-mudahan sampai dengan saat ini kami sangat berharap mereka tetap dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan tugas-tugas negara, dapat melaksanakan amanah yang diberikan di pundak mereka dengan sebaik-baiknya. Saya adalah guru honorer yang alhamdulillah sudah 11 tahun mengabdi di madrasah dari tahun 2003. Tahun 2003 alhamdulillah sampai hari ini masih aktif mengajar di salah satu madrasah swasta di Kabupaten Lombok Timur. Tahun-tahun pertama mengajar sudah kami alami suka dan dukanya. Mungkin ini sudah menjadi pengalaman semua guru honorer di seluruh Indonesia, termasuk kami yang di madrasah ibtidaiyah,
bahwa tahun-tahun pertama mengajar sebagai guru honorer adalah tahun-tahun yang sulit. Berpendapatan hanya Rp100.000 per bulan. Itulah keadaan guru honorer saat itu. Secara logika, secara hitungan matematika, uang Rp100.000 jangankan untuk kepentingan pribadi, tidak akan pernah cukup. Apalagi ditambah dengan kepentingan beban keluarga yang di rumah bagi mereka yang sudah berkeluarga. Beberapa tahun berlalu dengan suka duka, dengan pendapatan seadanya, bukan di bawah UMR lagi, jauh di bawah UMR. Sangat kontras dengan pendapatan para anggota DPR, pada pejabat-pejabat negara baik yang di tingkat pusat maupun daerah. Padahal guru, termasuk guru honorer, adalah pahlawan pencetak generasi bangsa, termasuk guru-guru madrasah. Tidak hanya mencetak generasi bangsa, akan bisa menyelamatkan bangsa ini di dunia, tapi mereka juga akan bisa membawa generasi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak melalui pendidikan agamanya. Alhamdulillah, setelah beberapa tahun menjadi guru honorer, tahun 2013 alhamdulillah mendapatkan sertifikat bagi seorang guru profesional. Alhamdulillah melalui PLPG 2013 sudah bisa menikmati tunjangan profesi guru yang dibayarkan Rp1.500.000 per bulan. Namun apa yang terjadi sekarang ini yang perlu kami sampaikan. Lagi kami mewakili rekan-rekan guru honorer, khususnya rekan-rekan guru honorer yang sudah lulus sertifikasi, khususnya guru-guru non-PNS yang ada di Kabupaten Lombok Timur, bahwa hari ini kurang lebih 70 guru sertifikasi impasing maupun non-impasing yang ada di Kabupaten Lombok Timur terancam, bahkan mungkin terancam sampai masa-masa yang akan datang, tidak lagi mendapatkan tunjangan sertifikasinya sejak bulan Januari 2021 kemarin. Ini bagi seorang guru honorer yang kemudian menjadikan tunjangan profesi ini sebagai satu-satunya sumber penghasilan untuk menghidupi dirinya, keluarga, istri dan anak-anaknya adalah musibah terbesar di awal tahun 2021 ini. Punya beban keluarga di rumah, punya beban cicilan hutang, punya beban cicilan kredit motor untuk operatornya, mendidik para putra-putri generasi bangsa. Sekali lagi, ini adalah musibah terbesar. Ini adalah musibah terbesar yang dirasakan bagi kurang lebih 70 guru sertifikasi baik impasing maupun non-impasing, guru-guru sertifikasi non-PNS yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Kenapa tidak terbayarkan? Nah, ini yang perlu kami pertanyakan. Kami sudah paham, sudah membaca Juknis penyaluran tunjangan profesi guru madrasah tahun 2021, itu keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7233 tahun 2020, yang di salah satu halamannya yang membahas tunjangan profesi, nanti kami screenshot juga keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini, ada di halaman 6. Dan ini yang perlu kejelasan bagi kami. Dasar adanya poin kebijakan ini, ya undang-undangnya dari mana? Ya, yaitu yang menyangkut kebijakan rasio siswa 1 guru berbanding 15.
untuk RA dan Madrasah Ibtidaiyah termasuk Madrasah Tsanawiyah. Kita lihat di halaman 6 dari keputusan ini. Di sini memang kami sudah membacanya, dan inilah yang disampaikan oleh Kementerian Agama di Kabupaten Kota juga, termasuk ini juga yang dipakai oleh Kementerian Agama Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kami bisa memahaminya karena bagaimanapun mereka juga menjalankan aturan, dan jika tidak dilaksanakan takutnya akan berimplikasi kepada hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan bersama. Di satu sisi guru harus diperhatikan, disejahterakan, tetapi juga secara aturan kami bisa memahami, saya bisa memahami bahwa bapak-bapak yang ada di Kementerian Kabupaten Lombok Timur, khususnya yang ada di Kasih Pendidikan Madrasah, begitupun dengan yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sangat menyadari hal ini. Tapi sekali lagi, ya, dalam kondisi seperti ini, secara pribadi mewakili 60-70 guru non PNS yang sertifikasinya tidak terbayarkan sejak Januari kemarin, dengan segala kerendahan hati mohon kebijakan ini ditinjau kembali, karena mafsadat yang ditimbulkan, mudarat yang ditimbulkan lebih besar akibatnya dari maslahat yang mungkin bisa ditimbulkan. Kalau ke-69, ke-70 guru non PNS ini tidak terbayarkan, kami tidak bisa membayangkan bagaimana proses pembelajaran pada tahun ajaran mendatang 2021-2020. Karena itulah satu-satunya yang diharapkan menjadi sumber honor mereka tunjangan profesi ini. Karena gaji pokok dari yayasan, dari madrasah tidak ada. Mengharapkan bos sedikit karena jumlah siswanya sedikit. Kalau dihabiskan untuk honor, bagaimana madrasah akan bisa bergerak untuk operasional siswa, untuk administrasi pembelajaran, untuk buku dan lain-lain. Jelas-jelas tidak cukup, termasuk kami. Di sekolah saya, tempat saya ngajar, jumlah siswanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 50 siswa. Mengandalkan bos sebagai spekulasi, sebagai alternatif mengganti ketika tunjangan sertifikasi ini dicabut, tidak bisa terbayar, tidak bisa diharapkan. Sangat riskan pada tahun 2021-2022 ketika kebijakan ini tidak ditinjau kembali, maka akan mengganggu pelaksanaan proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di madrasah-madrasah yang terkendala dengan kebijakan rasis siswa ini, khususnya teman-teman guru non PNS yang sudah sertifikasi, baik impasing maupun non impasing. Nah, kami baca di sini, ya, ada di Wayid 6. Nah ini yang terus-terusan ya menjadi momok dari tahun ke tahun. Kriteria satuan administrasi pangkal. Ini Depin 3 bertugas pada di kriteria persyaratan tunjangan profesi itu, bertugas pada madrasah yang memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dari Kementerian Agama dan memenuhi rasio peserta didik terhadap guru. Rasio peserta didik terhadap guru adalah 15/1 untuk jenjang RA, MI, MTS, MA, dan 12/1 untuk jenjang MAK. Rasio dihitung berdasarkan jumlah rata-rata peserta didik dari seluruh kelas rombongan belajar yang diampu oleh setiap guru pada setiap satuan pendidikan. Ini yang kemudian ya, menjadi dasar dari bapak-bapak yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tidak berani membayarkan tunjangan profesi guru tahun 2021 sejak Januari sampai dengan bulan ini kepada teman-teman guru non PNS, impasing maupun non impasing sertifikasi yang ada di Kabupaten Lombok Timur dan kemungkinan besar juga di kabupaten-kabupaten lainnya
di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahkan mungkin di semua kabupaten kota yang ada di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang sekali lagi mohon ditinjau kembali oleh bapak-bapak. Regulasi keputusan, ya, keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Madrasah ini, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, pijakannya sebenarnya berasal dari undang-undang yang mana? Apakah undang-undang yang merupakan produk pemerintah bersama DPR? Apakah keputusan Presiden? Apakah keputusan Mendikbud yang terbaru? Karena kami lihat, nah ini tempat ketimpangannya. Ya. Teman-teman guru, baik PNS maupun non-PNS, sertifikasi di sekolah-sekolah, ya, di bawah naungan Kemendikbud tidak menjalankan kebijakan rasio siswa ini. Tidak menjalankan kebijakan rasio siswa ini. Dan di syarat tunjangan profesi mereka memang tidak ada persyaratan seperti yang kami jumpai di tunjangan profesi guru-guru madrasah, termasuk madrasah ibtidaiyah. Kami membuka juga salinan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan seterusnya, menimbang, mengingat dan seterusnya. Sudah kami baca satu persatu, satu pun tidak ada persyaratan pembayaran tunjangan profesi yang menyebutkan harus memenuhi rasio siswa seperti yang kami alami di Madrasah Ibtidaiyah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tidak ada satupun di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah. Tidak ada di sini. Ya, apa bedanya sebenarnya? Kami adalah sama-sama guru. Sama-sama guru yang tugasnya mendidik calon-calon generasi bangsa, penerus generasi bangsa, calon-calon pemimpin bangsa. Ketika di Kemendikbud, ya, di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud tidak diberlakukan kebijakan rasio siswa, kenapa dengan Kementerian Agama? Sekali lagi kami pertanyakan ini, apakah ini kebijakan internal dari Kementerian Agama Republik Indonesia? Mohon ini dibicarakan, ini aspirasi kami kepada Komisi 8 DPR RI juga. Ya. Apa yang menjadi dasar kebijakan dari Kementerian Agama menjadikan persyaratan rasio siswa 15/1 ini sebagai syarat pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS, sementara di Kemendikbud tidak ada. Uangnya sama-sama berasal dari Menteri Keuangan yang diberikan kepada DIPA masing-masing kementerian. Sama-sama mengajar, sama-sama guru honorer. Bahkan di sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud 99% gurunya adalah non-PNS. Sertifikasinya tetap terbayarkan walaupun ada siswanya di satu kelas saja 6 orang, tetap terbayar karena memang juknis pembayaran tunjangan profesinya tidak menyebutkan bahwa harus memenuhi rasio siswa 1/15 seperti yang kami alami di Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk kami
guru-guru honorer, non-PNS impasing maupun non-impasing yang ada di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah ini, hingga atas dasar ini, karena kami menganggap ini sebuah ketimpangan dan akibatnya sangat fatal bagi keberlanjutan pendidikan madrasah di Kabupaten Lombok Timur dan kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia, maka dengan segala hormat mohon kebijakan rasisio ini dicabut atau ditinjau ulang. Ini mohon didengar oleh Bapak Menteri Agama, Bapak Direktur Pendidikan Madrasah, Bapak yang ada di Komisi 8 DPR RI yang merupakan mitra dari Kementerian Agama dalam segala hal, termasuk dalam bidang-bidang pendidikan termasuk pondok pesantren, untuk mengkaji ulang bahkan segera mencabut persyaratan rasio siswa 1 berbanding 15 ini, karena sangat buruk akibatnya bagi kami di madrasah. Padahal kami sama-sama mengajar, guru SD juga mengajar, guru MI juga mengajar, banyak siswa juga mengajar, sedikit siswa juga mengajar. Ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan kondisi kami saat ini di Kabupaten Lombok Timur. Kondisi kami di Kabupaten Lombok Timur, saya kebetulan guru honorer, kebetulan juga operator tiap menit, tiap detik. Rekan guru honorer, non-PNS, sertifikasi, yang impasing maupun non-impasing menelpon, mempertanyakan nasib mereka. Mereka punya anak-anak di rumah yang butuh biaya melanjutkan pendidikannya. Punya anak-anak, punya istri yang butuh makan dan minum, butuh suami juga yang makan dan minum. Banyak yang menelpon sampai dengan detik ini. Kementerian Agama Kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa, karena bagaimanapun mereka harus sami'na wa ata'na dengan aturan. Walaupun secara hati nurani mereka bersedih, mereka menangis atas kondisi ini. 70 guru sertifikasi Lombok Timur tidak bisa menikmati lebarannya kemarin dengan bahagia. Bahkan ada yang sudah menggadaikan rekeningnya, sertifikatnya di bank. Tapi apa yang terjadi? Kabar buruk mereka dapatkan. Tunjangan sertifikasi tidak terbayar dari bulan Januari dan mungkin sampai dengan bulan-bulan seterusnya di tahun-tahun berikutnya. Sementara di sisi lain, dan ini juga tempat timpangnya, guru PNS. Guru PNS, kalau kita kembali ke juknis ini, ya, ini kan secara umum PNS non-PNS. Pertanyaan, kenapa yang PNS tetap menikmati tunjangan profesinya tiap bulan, tidak terpengaruh sedikit pun dengan kebijakan rasio siswa ini? Ini ya aneh bagi kami, aneh. Guru PNS sudah bahagia dengan fasilitas yang mereka miliki. Guru non-PNS, beberapa dari mereka sedang menunggu nasibnya yang tidak jelas. Padahal juknis pembayaran tunjangan profesi guru PNS dengan non-PNS satu paket, tidak dibedakan. Nah, ini beberapa kejanggalan yang mudah-mudahan ya menjadi bahan renungan kita bersama. Ketika bapak-bapak sudah nyaman dengan gaji bapak, sementara di beberapa pelosok negeri guru-guru honorer yang hanya mengandalkan pendapatan dari tunjangan profesi mereka sedang bersedih, sedang berduka, sedang menangis dengan apa yang mereka alami. Ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi mohon ditinjau kembali
Juknis, pembayaran tunjangan profesi guru madrasah. Ya, ini sambil kami buka ini di laptop ini. Putusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7233 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru bagi guru madrasah tahun anggaran 2021 ditinjau kembali pada poin yang mempersyaratkan harus terpenuhinya rasio siswa 1 berbanding 15 untuk RA, untuk MI, untuk MTS dan MA, dan 1 berbanding 12 untuk MAK. Karena mafsadat yang diakibatkan lebih besar dari mudarat, dari maslahat yang sekiranya akan ditimbulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu alasan kami memberikan permintaan ini. Pertama, mudarat yang ditimbulkan, mafsadat yang ditimbulkan jauh lebih besar dari maslahat yang dihasilkan. Karena bagaimanapun seperti kaidah usul fikih, kita harus mempertimbangkan itu. Mana yang lebih banyak mudaratnya itu harus kita tinggalkan. Kita ambil yang lebih banyak maslahatnya, apalagi dalam urusan-urusan keduniaan. Agama juga, dalam urusan akhirat saja ada rukhsah, apalagi hanya sebuah produk hukum, produk keputusan yang merupakan buatan manusia sendiri. Dan yang kedua, kenapa kami berani menyampaikan ini? Karena di sekolah dasar, di sekolah-sekolah Kemendikbud tidak menerapkan kebijakan rasio siswa ini, padahal kita sama-sama guru. Nah, ini mohon ditanggapi, mudah-mudahan kami didengar. Semata-mata ini kami sampaikan untuk kemaslahatan kita bersama. Ya, rekan-rekan guru non PNS tetap semangat juga dalam mendidik anak didik mereka, hingga output yang dihasilkan dari pendidikan pun akan sesuai dengan harapan kita bersama, harapan bapak-bapak yang ada di Kementerian Agama, khususnya yang ada di Direktur Jenderal Pendidikan Islam, bapak-bapak yang ada di Komisi 8 DPR RI, dan semua komponen bangsa pasti menginginkan akan lahirnya output pendidikan madrasah yang berkualitas, tidak hanya di kuantitas saja. Dan salah satunya harus ditunjang oleh guru-guru profesional yang mengajar dengan penuh semangat. Dan salah satu penyemangat mereka dalam mengajar adalah terjaminnya kesejahteraan mereka, termasuk di dalamnya dengan adanya tunjangan profesi guru ini. Tapi kalau ini dicabut hanya gara-gara rasio siswa, bagaimana mereka akan bersemangat untuk belajar? Karena banyak yang rumahnya juga jauh dari tempat mereka belajar. Dengan apa beli bensin untuk motornya? Dengan apa membayar ongkos ojek bagi yang ojek? Itu karena kondisi kita di daerah beda-beda, apalagi di pelosok-pelosok negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, atas nama operator madrasah, karena kebetulan saya juga operator madrasah, guru sertifikasi yang menjadi operator madrasah, perlu kami sampaikan kondisi para operator madrasah khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Kami tidak tahu kondisi operator madrasah yang ada di provinsi-provinsi lain di Indonesia, yang ada di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia. Tapi inilah fakta di lapangan bahwa kesejahteraan para operator madrasah jauh dari apa yang diharapkan. Padahal kerja mereka luar biasa. Kerja mereka luar biasa. Mungkin guru waktunya tidak 24 jam. Tapi karena situasi dan keadaan, operator madrasah dituntut untuk bekerja 24 jam. Ketika guru libur, mereka tidak libur karena disibukkan dengan urusan pendataan yang harus segera jadi
dengan cepat, tepat, sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Namun apa yang terjadi, kondisi para operator madrasah secara umum di Kabupaten Lombok Timur dan bisa jadi seluruh kabupaten di Indonesia sungguh sangat memprihatinkan kalau bicara tentang kesejahteraan mereka. Beruntung para operator madrasah di beberapa tempat dan mungkin bisa dihitung dengan jari yang dengan kebijakan kepala madrasah bisa mendapatkan 500.000 per bulan, dan saya rasa itu pun masih terlalu sedikit dengan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun keberlanjutan pendidikan di madrasah ada di tangan operator di samping kepala madrasah. Hingga dalam satu kesempatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur mengatakan bahwa di balik kepala madrasah yang hebat ada operator madrasah yang kuat. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka akan kuat kalau kesejahteraannya tidak diperhatikan. Kondisi di lapangan sebagian besar para pimpinan institusi satuan pendidikan di madrasah masing-masing mungkin belum tersentuh hatinya untuk merasakan bagaimana beratnya tugas seorang operator madrasah, hingga sampai hari ini sebagian besar mereka kesejahteraannya masih dientengkan. Pihak kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten, bahkan Kementerian Agama Pusat seringkali mengeluarkan himbauan untuk memperhatikan kesejahteraan operator, termasuk kemarin untuk memperlancar mensukseskan bulan data pendidikan madrasah di poin 6 di instruksi di himbauan yang kami baca bahwa diberikan insentif kepada operator emis dalam rangka mensukseskan bulan data pendidikan madrasah. Yang terjadi di lapangan beragam. Tidak sama yang terjadi di lapangan. Kita juga tidak tahu masalahnya. Apakah para kepala madrasah di satuan pendidikan masing-masing memang tidak memahami imburan, masih belum empati terhadap pekerjaannya operator, atau kita tidak tahu sebab-sebab yang lain. Tapi yang jelas secara umum kesejahteraan operator madrasah masih dari angka yang kita harapkan. Jauh. Yang dapat 500.000 per bulan saja bisa dihitung dengan jari. Apalagi yang memberikan lebih dari itu 1 juta atau 1.500.000. Makanya melalui kesempatan ini ada yang kami usulkan terkait dengan operator madrasah ini, yang kami sampaikan terkait dengan operator madrasah ini, kalau sekedar dicantumkan di bawah, bahwa honor operator diambilkan dari bos, maka akan terjadi ketidaksamaan. Tidak ada keberagaman antara semua kepala madrasah dalam memberikan honor rutin bagi operatornya sendiri. Banyak yang mendengar, banyak yang tidak mendengar. Ada yang sami'na wa ta'na, ada yang tidak sami'na wa ta'na. Himbauan juknis hanya dibaca sebatas juknis, sebatas himbauan. Dan karena itu atas nama teman-teman operator madrasah di Kabupaten Lombok Timur, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, kami mengusulkan supaya honor, insentif, ataupun apapun namanya untuk operator madrasah itu langsung dianggarkan dari pusat, masuk rekening masing-masing seperti BSU dan lain-lain. Tidak menjadi urusan DIPA kabupaten, DIPA provinsi, anggaran DIPA kabupaten, anggaran DIPA provinsi, maupun
tidak merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari BOS. Ada anggaran khusus yang langsung mengalir ke rekan-rekan operator sendiri. Karena kalau dikembalikan ke BOS, sekali lagi cara pandang masing-masing kepala madrasah, kepala pada satuan pendidikan berbeda-beda dalam memaknai himbauan, memaknai juknis, memahami peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dari Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu sejahterakan operator. Bila perlu, mereka yang paling pertama, paling utama diprioritaskan menjadi PNS. Lagi, bila perlu, karena beratnya tugas mereka, tidak hanya berat tugas, tapi tanggung jawab moralnya untuk berlanjut tidaknya pendidikan di madrasah ada di tangan operator. Bila perlu, mereka yang paling dahulu, paling pertama, paling utama untuk di PNS-kan atau di ASN-kan. Ini rekan-rekan operator ini. Karena kesejahteraan mereka akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, kualitas kerja mereka. Mereka butuh makan, mereka butuh istirahat, mereka juga butuh biaya untuk tetap menjaga kesehatannya tetap fit, untuk menjaga data-data yang ada di madrasah. Mungkin sekarang ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, semoga yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, beserta jajarannya, semua stakeholder yang terkait dengan pendidikan di madrasah yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia, semoga kami jumpai pada malam hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam istirahat mereka. Begitupun dengan bapak-bapak yang ada yang duduk di Komisi 8 DPR RI yang menjadi mitra utama dari Kementerian Agama dalam segala hal. Mudah-mudahan mendengarkan apa yang kami sampaikan untuk segera menindaklanjuti syarat-syarat bagi pembayaran tunjangan profesi guru, PNS maupun non-PNS di madrasah, baik guru non-PNS yang impasing maupun non-impasing, sehingga kebijakan rasio siswa 1:15 tidak lagi menjadi penghalang, tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, sehingga tunjangan profesi ribuan bahkan jutaan guru sertifikasi terancam tidak bisa dibayarkan, yang akan berakibat buruk tentunya bagi keberlangsungan pendidikan di madrasah, khususnya menyambut tahun ajaran baru 2021-2022. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.